jarak lapan itu malam nak di dalam nak alami. Alam Surambi Sungai Pagu merupakan satu kesatuan wilayah adat Minangkabau yang terletak sekitar 130 km dari Kota Padang ke arah selatan. Daerah ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alam Surambi Sungai Pagu dikelilingi oleh gugusan perbukitan yang tergabung dalam bukit barisan yang membujur dari utara ke selatan dan dialiri dua buah sungai, yaitu Batang Suliti dan Batang Bangko yang hulunya dari Gunung Kerinci. Pada zaman Belanda, wilayah ini terkenal sebagai daerah perkebunan kina, karet, dan teh. Letaknya yang jauh di pedalaman seolah terisolasi dengan daerah lainnya, membuat kehidupan masyarakat adatnya masih dapat bertahan sampai saat ini. Lingkungan alam ikut membentuk terciptanya suatu tradisi. Salah satu tradisi itu ada di Alam Surambi Sungai Pagu. Secara turun-temurun, sebagian masyarakat memanfaatkan jasa kera atau beruk untuk mengambil kelapa yang pohonnya relatif tinggi. Binatang yang terlatih ini dengan cekatan memilih kelapa yang layak untuk dipetik bagi sang majikan. Adat Minangkabau menggunakan kata alam untuk menyatakan wilayah kesatuan budayanya. Keberadaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai serambi alam Minangkabau ibarat sebuah rumah. Alam Minangkabau sebagai rumahnya, maka Alam Surambi Sungai Pagu sebagai berandanya. Istana Balun adalah istana raja adat di Alam Surambi Sungai Pagu. Terdapat Rajo nan barampe padanan baso ampe balai di Alam Minangkabau, yaitu Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Malenggang, dan Rajo Ibadat. Istana Balun termasuk ke dalam model rumah gadang Serambi Aceh bergonjong 6. Ciri rumah adat milik raja-raja atau penghulu pucuk di Alam Minangkabau. Secara garis besar, Alam Minangkabau terdiri dari 4 wilayah adat, yaitu Pariangan Padang Panjang, Luak Nantigo, yaitu Luak Tanah Datar, Luak Agam, dan Luak 50 Koto. Rantau Minangkabau, dan Alam Surambi Sungai Pagu. Alam Surambi Sungai Pagu tidak termasuk ke dalam wilayah Luhak Nantigo dan bukan wilayah rantau, melainkan merupakan muara dari adat Minangkabau. Hulunya di Pariangan, muaranya di Muara Labuh Sungai Pagu. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah bercocok tanam, seperti tanaman hortikultura, sayuran, dan buah-buahan. Daerah berhawa dingin ini terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Kerinci dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Luas lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Solok Selatan ini sekitar 18.000 hektar lebih
dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk pencetakan sawah-sawah baru. Keberadaan air yang berlimpah dimanfaatkan masyarakat untuk suatu kegiatan rumah tangga. Kincir air dihubungkan dengan poros kayu, digunakan untuk menumbuk padi atau beras menjadi tepung. Pada tahun 1980-an, kincir air seperti ini tersebar hampir di seluruh perkampungan. Namun kemajuan zaman membawa perubahan, sehingga kincir air ini merupakan satu-satunya yang masih bertahan hingga kini. Di alam Surambi, Sungai Pagu, terdapat pasar pada setiap hari pada tempat yang berbeda-beda, yang disebut Balai Akad, Balai Mayan, Balai Lasa, Balai Baa, Balai Kami, yang paling ramai disebut Pasar Utama, Balai Jumat, dan Balai Sabtu. Rumah gadang ini didirikan pada tahun 1733. Rumah gadang di alam Surambi Sungai Pagu beraneka ragam, dari bergonjong 2 sampai yang bergonjong 8. Karena banyaknya rumah semacam ini, alam Surambi Sungai Pagu juga disebut Nagari 1000 Rumah Gadang. Di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terdapat tatanan adat Minang, antara lain kita kenal dengan adat Nan Sabana Adat, merupakan aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh dengan tempat, waktu, dan keadaan. Adat indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan, paling-paling balumuik dek cindawan. Adat Nan Sabana Adat ini mengatur aspek kehidupan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup orang-orang Minang, seperti juga kehidupan adat itu sendiri, yaitu ketentuan garis keturunan, ikatan perkawinan, harta kekayaan, dan falsafah hidup masyarakat. Silsilah keturunan orang Minang ditentukan menurut garis keturunan ibu, yang dikenal sebagai garis keturunan matrilineal. Perkawinan dalam adat Minang hanya diperbolehkan dengan pihak luar pesukuan dan tidak boleh dalam lingkungan suku yang serumpun. Para suami bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat istri yang dikenal dengan istilah matriloka, yang disebut Urang Sumando. Mencari kepada kedatangan adik kita ia agak bantai. Waktu kelaluan daripada itu, alangkah mungkin kau keraja kita katus kita dulu pulang pada. Dalam adat Minangkabau, terdapat 2 sumber komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, yaitu bahasa tutur melalui petatah petitih dan melalui lambang-lambang. Kedua cara ini masih berlangsung di alam Surambi Sungai Pagu sampai saat ini. Terlihat seperti pada setiap kegiatan upacara adat selalu didahului dengan petatah petitih yang disebut Mamulangkan Kato. Ini adalah tempat makan raja di alam Surambi Sungai Pagu yang disebut Jamba. Dalam ungkapan adat disebut Rajo makan Bajamba Surang. Kami pulangkan ke Bakin Kuda Tua. Kalau mencari hidangan daripada mandi bapak kita dari bawah lalu ke